akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, segmen kabar mudik pemirsa. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas ini di jalur nasional Tasikmalaya terpantau padat merayap. Dan sesekali ini terjadi kemacetan yang cukup parah pada Selasa siang. Ya, bisa kita lihat di layar kaca Anda, ini antrian kendaraan mengular panjang pemirsa beberapa kilometer sebelum jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya ini terjadi kepadatan di Jalan Raya Ciawi. Dominasi kendaraan ini rata-rata adalah kendaraan pribadi dan juga antrian bus pariwisata begitu ya, yang membawa rombongan keluarga, baik itu untuk mudik maupun juga untuk berwisata ke lokasi-lokasi wisata. Nah, arus kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung maupun sebaliknya ini juga terpantau padat merayap. Kepadatan ini dikarenakan arus balik ini sudah dimulai dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, Jawa Barat. Sedangkan dari arah sebaliknya ini merupakan arus wisata dan juga mudik lokal. Kalau kita lihat ya, Putri, tadi kendaraan ini hanya bisa melaju dengan kecepatan yang cukup lambat, bahkan cenderung berhenti total di sana begitu. Dan pada hari kedua ini juga di Idul Fitri 1446 Hijriah, Putri, ini kemarin suasana pada pagi hari di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga nampaknya landai, bahkan cenderung sepi, berbeda dari Tasikmalaya. Betul. Nah, Pelabuhan Bakauheni Lampung ini belum menunjukkan adanya lonjakan antrian kendaraan yang cukup signifikan. Para penumpang yang hendak menyeberang dari pulau ke Sumatera, dari Pulau Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya ini pada hari pagi hari di Lebaran kedua kemarin didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Ya, lantas bagaimana pantauan arus balik pada pagi hari ini? Kita sapa rekan-rekan kita, ada Ninda Febiola dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga ada rekan Shena Damayana dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Ninda Febiola terlebih dahulu. Ninda, bagaimana pantauan Anda? Kalau kemarin masih sepi, hari ini apakah sudah mulai terlihat arus balik mungkin? Ya, selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Terkait situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, kondisinya sebetulnya cenderung masih sama seperti hari kemarin ini, meskipun aktivitas kendaraan maupun penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini sudah ada sejak pagi tadi, seperti penumpang pejalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4 dan juga bus maupun truk kendaraan besar ini sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi, tetapi jumlahnya ataupun berdasarkan pantauan saya ini masih cenderung landai dan bahkan cenderung sepi sama seperti hari kemarin. Tapi meskipun begitu, aktivitas di area pelabuhan ini sudah ramai oleh penumpang yang hendak menyeberang, tetapi tidak menimbulkan adanya antrian kendaraan yang mengular ataupun menyebabkan kepadatan yang signifikan. Tetapi pemirsa, bisa saya sampaikan bahwa meskipun begitu, ternyata jumlah penumpang pejalan kaki dan juga jumlah penumpang ataupun kendaraan roda 2 yang hendak menyeberang ini jumlahnya meningkat signifikan ataupun melonjak dibandingkan 11 hari terakhir. Bisa saya sampaikan bahwa data dari pihak ASDP Bakauheni Lampung ini jumlah yang meningkat pada hari kemarin, yakni pejalan kaki sejumlah 4.028 orang dan juga kendaraan roda 2 sebanyak 3.292 orang. Itu merupakan angka tertinggi jika dibandingkan 11 hari lalu, bahkan dibandingkan dengan hari Lebaran ataupun puncak mudik kemarin. Dan berdasarkan pantauan saya ini terkait arus balik, kami masih belum bisa menyimpulkan karena memang kendaraan yang datang ke sini pun masih jarang yang terlihat membawa barang bawaan seperti halnya ciri khas orang hendak mudik ataupun balik begitu pemirsa. Dan berdasarkan data yang menunjukkan pergerakan masyarakat yang hendak menyeberang dari Pulau Bakauheni, dari Pulau Sumatera ke Jawa maupun sebaliknya, ini memang terbilang melonjak signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya ataupun pada momen Lebaran dan juga mudik tahun lalu. Dan pemirsa, ini informasi yang patut
pemirsa catat dan sangat penting ya pemirsa terkait diskon tarif tiket yang diberlakukan oleh ASDP dan juga pihak pemerintah. Ada diskon tiket yang akan diberlakukan mulai tanggal 3 April 2025 pukul 12 siang nanti hingga nanti tanggal 7 April 2025. Dan juga diskonnya mencapai 21% hingga 36%. Sementara demikian kembali ke studio Putri dan juga Philip. Baik, terima kasih Ninda Febiola atas laporannya langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita bergeser menuju ke Cirebon. Ini ada rekan kami, Siena Damayana, idola emak-emak Pulau Gadung. Salah satunya Putri kan, ketawanya paling gede. Siena, bagaimana kondisi terkini di Cirebon? Apakah kendaraan di sana juga masih ramai begitu? Mengingat ini juga masih suasana silaturahmi begitu ya di sana. Silakan dengan laporan Anda, Siena. Ya, selamat pagi pemirsa, terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan yaitu di Jalan Oto Iskandar-Dinata Kota Cirebon, Jawa Barat. Memang terlihat situasi terkini pemirsa dari arah Jakarta menuju ke Jatengjati maupun arah sebaliknya ini masih landai-landai saja. Memang pihak kepolisian juga mengatakan bahwa keramaian baru akan terjadi biasanya di siang hari menuju sore hari. Dan pihak kepolisian juga mengatakan pemirsa bahwa keramaian masih didominasi dari kendaraan atau para pemudik dari arah Jakarta menuju ke Jatengjati dari hari kemarin sampai diperkirakan hari Kamis mendatang. Nah, baru dari Kamis, kendaraan dari Jakarta menuju ke arah Jawa ini volumenya akan sedikit menurun dan diikuti dengan kenaikan volume kendaraan dari arah Jatim baru ke Jakarta, menandakan bahwa di hari Jumat mendatang ini baru akan terjadi arus balik terkhusus di jalur Pantura. Nah pemirsa, memang dari data sendiri ini intensitas volume kendaraan meningkat 100% di hari ini dan juga hari kemarin daripada hari H Lebaran, tepatnya di tanggal 31 Maret 2025. Dan untuk arus balik sendiri pemirsa, ini diperkirakan seperti yang tadi saya sebutkan baru akan terjadi di hari Jumat mendatang. Rata-rata pemirsa, pemudik yang melewati jalur Pantura ini adalah pemudik dari Jawa Barat seperti dari Cirebon itu sendiri, Sukabumi maupun dari Subang pemirsa. Dan kondisi ramainya jalur non-tol ini yang juga menjadi favorit bagi para pemudik khususnya kendaraan roda 2 ini tidak kalah dengan keramaian yang terjadi di jalan tol Cipali maupun Palikanci pemirsa, di mana data juga menyebutkan sejak pukul 12 malam waktu Indonesia Barat sampai 18.00 waktu Indonesia Barat kemarin pemirsa, ini terjadi lonjakan pemudik yang menyebabkan pihak kepolisian bersama pihak jalan tol juga melakukan sistem kontraflow. Anda tetap dihimbau untuk berhati-hati pemirsa, ada yang lebih penting daripada kecepatan yaitu keselamatan. Demikian, kembali ke studio. Aura kasih main bola. Cakep. Terima kasih Siena Damayana dan Ninda Febiola. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kondisi ya. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh